Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Alhamdulillah, di pagi yang penuh keberkahan ini, kita kembali hadir dalam acara Bincang Pagi edisi ke-170, spesial bulan Ramadan. Dengan tema Ramadan Reborn Upgrade Diri versi Gen Z. Nah, Sobat KPI, Ramadan itu kan bukan cuma tentang menahan haus dan lapar aja, tapi juga bagaimana bulan ini menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Dan sudah hadir bersama saya, narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Abdul Wahab, SOSI, MSI. Beliau adalah Wakil Rektor 3 di Unisnu Jepara. Langsung aja yuk kita sapa. Assalamualaikum Mbak Be. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uli, sehat ya? Alhamdulillah sehat Be. Mbak Be sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana? Nah, ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja Be mengenai Ramadan nih. Nah sebelumnya supaya ngobrolnya lebih enak, ini aku manggilnya Pak Wahab atau Babeng ya lebih enaknya. Biasanya teman-teman Babe aja. Babe aja. Ya, lebih akrab gitu. Kalau boleh tahu nih Be, aku kan sudah kuliah di KPI selama semester 4 ini ya Be. Tapi belum tahu kenapa sih awal mulanya Babe dipanggil Babe gitu. Agak penasaran juga nih Sobat KPI. Enggak, itu panggilan akrab teman-teman aja, karena kita sering ngopi bareng, ngobrol gitu dalam relasi akademik biasanya atau bimbingan gitu. Kalau misalnya sampai panggilan terlalu formal itu kelihatannya agak canggung gitu. Makanya ya wes panggilannya Babe aja deh gitu. Gitu ya Be. Atau mungkin meskipun wong Jawa ya. Atau mungkin Babe sebagai bapaknya anak KPI nih, mungkin seperti itu ya Be ya. Iya, dulu begitu, sekarang bapaknya semua. Oke Be. Oke Be, kita langsung aja ya Be ngebahas mengenai bulan Ramadan ini. Iya. Nah Be, kalau kita bicara mengenai Ramadan Reborn, menurut Babe tuh apa sih arti lahir kembali menjadi lebih baik dalam konteks anak muda saat ini? Iya, yang pertama saya sampaikan marhaban ya Ramadan. Ramadan itu bulan di dalamnya ada ibadah puasa yang nanti akan kita bahas nilainya. Selengkap itu nilai ibadah puasa untuk kehidupan, tidak hanya bagi generasi muda tetapi bagi seluruh umat manusia yang menjalankannya. Yang kedua, itu ada momen-momen penting di dalam bulan Ramadan yang juga punya nilai, momen nuzulul Quran dan seterusnya, kira-kira kayak gitu ya. Makanya Ramadan itu disebut sebagai syahrus siyam, juga syahrul qiyam, bulan di mana ibadah puasa ada di dalamnya, tetapi qiyam atau mendirikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada di dalamnya. Pahalanya berlipat ganda dan seterusnya. Sehingga nilai-nilai Ramadan itu yang akhirnya bisa meriset secara spiritual gitu. Spiritual orang bisa keriset. Ada istilah Ramadan Reborn tadi ya, kelahiran kembali itu, dan momentumnya adalah Ramadan. Itu sebenarnya itu merujuk pada spiritual rebirth gitu. Rebirth itu bukan berarti ribet gitu, bukan ya. Rebirth itu kelahiran kembali spiritualitas orang. Karena memang Ramadan itu begini, ini terutama bagi generasi muda ya. Generasi muda, generasi Zoomer gitu yang disebut sebagai Gen Z itu tadi. Spiritualitas itu kan bagian terpenting juga di dalam kehidupan manusia. Tetapi kadang-kadang spiritualitas itu pula yang sering terkikis atau bahkan di dalam kehidupan 1 tahun biasanya itu tidak terlalu terurus, itu urusan spiritual. Dan kita bisa lihat kehadiran bulan Ramadan itu pada akhirnya kok orang itu kayak spiritual banget gitu. Agamis banget gitu kan. Uli juga kayak gitu kan, yang biasanya itu bebas ngapa saja, itu kok biasanya itu ngeluyur kemana saja, itu kok bisa anteng, diam,
orangnya tenang. Kenapa kamu tenang? Karena saya berpuasa. Kayak menjaga diri gitu. Yang biasanya malam sehabis isya itu ya entah ngopi di mana, tapi akhirnya sholat tarawih misalnya sampai berjam-jam membaca Al-Quran. Akhirnya orang itu spiritual banget. Kayak menjadi soleh, solihah gitu. Itu makna dari ini ya, dari apa namanya Ramadan Reborn tadi. Jadi spiritual rebirth ini ya, kelahiran kembali nuansa spiritualitas seseorang. Nah, tapi kan banyak juga ya anak muda yang semangatnya untuk benar-benar menjalankan puasa itu hanya di awal, tapi sering juga kendor di pertengahan. Itu kira-kira kenapa, B? Faktornya banyak ya. Kenapa tidak hanya anak muda sebenarnya. Di awal itu semangat gitu. Jadi di tengah nanti agak loyo gitu. Di akhir kemudian dia berpikir gitu. Wah, loh, ternyata begini ya. Karena begini, proses itu tidak bisa instan untuk membuahkan hasil. Jangan memandang bahwa ketika memang semangat di bulan Ramadan itu datang, kemudian nanti habis itu langsung akan semangat seterusnya. Tidak, bisa jadi gini, orang itu akan bosan dengan rutinitas misalnya. Oh begini ya, kemudian setelah 10 hari ternyata capek juga gitu. Bisa jadi karena mindsetnya sudah berubah. Wah, saya sudah apa namanya rajin sekali dari awal. Tapi kok saat ini yang saya pikir sudah hal lain gitu. Hal lain mungkin dia sudah berpikir masalah lebaran, sudah berpikir belanja, sudah berpikir apa. Sehingga bisa jadi faktor-faktor penyebab kenapa di awal semangat kemudian di tengah kendor itu satu. Karena memang istiqomah itu kadang bisa hilang dan itu harus selalu dilatih. Istiqomah, konsisten. Kalau semangat ya semangat. Yang kedua, jangan terlalu kebangetan gitu. Jangan terlalu kebangetan, maksudnya semangat ya semangat, tetapi jangan keterlaluan semangatnya, karena nanti kalau agak nurun ininya, kalau agak turun apa namanya kekuatannya, semangatnya, itu nanti dia akan berpikir, aku kok nggak semangat lagi ya gitu. Makanya standar saja gitu, nggak usah keterlaluan, nggak usah istilahnya itu, nggak usah pertentangan gitu ya. Oke, kita sambut dengan senang Ramadan, tetapi ibadahnya kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, tetapi kita jaga istiqomahnya. Sehingga kalau istiqomah hilang itu kita nggak berpikir terlalu, wah saya kok begini ya gitu. Memang itu hal yang wajar, penyebabnya banyak. Istiqomahnya bisa hilang, mungkin dia itu mindsetnya berubah, mungkin dia itu jenuh dengan aktivitas atau rutinitas yang selama ini dilakukan gitu. Nah, B, ngomong-ngomong tentang mindsetnya, B, apa saja sih kesalahan mindsetnya para generasi muda, anak muda itu dalam memaknai Ramadan, atau mereka cuma sekedar ikut-ikutan aja, emang udah waktunya Ramadan ya, ya udah gitu, B. Saya termasuk orang yang tidak senang menyalahkan mindset ya. Jadi kalau ada generasi muda yang semangat ketika Ramadan datang, itu tetap kita apresiasi. Kalau misalnya dia itu ada kendornya misalnya ketika tengah atau mungkin di akhir gitu, itu sebenarnya kita juga memaklumi gitu. Sehingga tidak ada yang salah dengan pandangan. Tetapi yang perlu kita beri catatan itu begini, bahwa generasi muda itu ketika dia memanfaatkan momentum Ramadan untuk meriset spiritualitas itu tadi, untuk mentransformasi dirinya, itu kita harus selalu beri apresiasi. Dan ini juga untuk teman-teman yang pengelola masjid atau pengelola tempat-tempat ibadah, atau mungkin bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, kita berpesan bahwa Ramadan, masjid, tempat ibadah, kemudian kondisi kehidupan sosial itu harus ramah dengan kehidupan generasi muda dan ramah dengan semangat generasi muda. Sehingga kalau di bulan Ramadan itu misalnya generasi muda itu dia bersemangat untuk beraktivitas baik, beramal soleh, semuanya harus memberikan apresiasi. Kan begitu. Yang penting, ini catatan untuk generasi mudanya, semua yang dilakukan itu sesuai dengan orientasinya. Kalau dia misalnya kepengen tongtek, membangunkan orang sahur, apresiasi. Meskipun dengan berbagai macam cara gitu ya. Yang penting dia sesuai orientasi. Bahwa tongtek itu misalnya ya memang untuk membangunkan orang sahur gitu. Tidak untuk nyolong jambu ya. Misalnya kayak gitu ya. Kemudian yang dipakai untuk membangunkan itu juga alat maupun
suara maupun kata-kata yang memang pantas, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kalau Ramadan pemuda bikin kajian, apresiasi saja dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya saya tidak menyalahkan mindset teman-teman generasi muda, yang ada hanya mengapresiasi selama mereka itu juga mengapresiasi kehadiran bulan Ramadan gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman sobat KPI ini Be, kalau misalnya mereka tuh pengen menjadikan bulan Ramadan ini bukan cuma event tahunan, pengen menjadi bisa menjadi lebih baik gitu Be, itu gimana Be caranya Be? Hal apa yang harus mereka lakukan nih Be? Ya banyak hal ya yang harus dilakukan oleh generasi muda. Terutama begini, generasi Z itu kan kalau di dalam hasil risetnya itu kan dia dianggap sebagai generasi digital ya. Penggunaan alat digitalnya itu kalau generasi Z itu dianggap sebagai addicted gitu. Jadi pecandu istilahnya begitu. More than 7 hours per day. Lebih dari 7 jam setiap hari, diakui atau tidak, Betul. itu memang dia menggunakan alat digital. Sehingga menurut saya saat ini memperlakukan Ramadan, apalagi bagi generasi yang memang dia itu pecandu digital atau memang tidak hanya pengguna ya, dia pengguna aktif digital, itulah manfaatkan supaya Ramadan itu memang dia bersahabat dengan bulan-bulan yang lain. Generasi muda juga dalam penggunaan alat digital yang selama ini mereka pegang itu juga dipergunakan secara bermanfaat dan juga secara inspiratif, kreatif di bulan Ramadan. Sehingga nanti Ramadan tidak kehilangan makna bagi generasi muda gitu. Yang paling penting ya bagaimana dia bisa melek agama karena ini bulan Ramadan, tetapi juga diimbangi dengan melek digital karena generasi Z itu penggunanya. Nah, Kira-kira tapi Be, kayak gitu. ada hal nih, biasanya anak muda gini Be, misal aku ya Be, aku ngerasa bulan puasa ini juga sebagai diet aku. Boleh gak Be? Terus juga terawih itu bukan cuma ibadah, tapi juga sebagai sambil olahraga nih Be gitu. Itu dalam memaknai seperti itu sebenarnya boleh atau enggak Be? Ya, boleh, tidak ada yang dilarang sebenarnya. Tetapi kan itu bukan tujuan utama gitu ya. Itu sebenarnya bonus saja. Orang yang berpuasa itu kalau bahasanya Kanjeng Nabi kan sumu tasihu. Puasalah supaya kamu itu lebih sehat. Dan setelah diriset ternyata puasa itu memang menjadikan orang lebih sehat. Sehingga ada bonusnya. Oh, bisa bonus diet, bisa bonus mengatur pola makan gitu ya. Bisa bonus untuk mengatur kesehatan, dan kesehatan itu tidak hanya kesehatan fisikal, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual, sehingga itu menjadi bonus-bonus tertentu. Tetapi orientasi paling awal adalah ta'abudi. Ta'abudi adalah beribadah, mengabdi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi di dalam beragama melalui Ramadan dan seluruh ibadah yang ada di dalamnya. Kemudian kalau misalnya, oh iya saya berarti bisa diet, saya berarti bisa taraweh itu berarti bisa nanti akan lebih semangat, lebih sehat, itu bonus sebenarnya. Dan bonus itu otomatis. Jadi dalam hal itu tetap boleh ya Be ya? Iya, enggak masalah. Takutnya teman-teman dalam memaknai itu. Tapi jangan sampai terawih nung usolli sunata tarawih siskatan lijasati jangan gitu ya. Iya, jangan sampai diubah gitu ya Be. Jangan niat terawih supaya saya sehat, bukan begitu. Iya kan? Oke, berarti boleh nih teman-teman. Jadi sambil itu adalah bonusnya. Supaya kita makin semangat juga ya Be. Iya, jangan sampai nawaistu shauma wadin itu nanti dietan lillahi ta'ala gitu. Jangan sampai saya niat puasa memang diet untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak begitu. Tetap itu bonusnya, tetapi unsur yang lain ta'abudi itu penting. Oke, Be. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai bulan Ramadan. Sekarang aku mau menanya tentang tantangan generasi zaman sekarang nih, Be, yang udah dunia digital, terus FYP, terus scrolling tanpa henti nih, Be. Nah, di era yang scrolling tanpa batas, gimana sih generasi Z bisa tetap fokus ibadah tanpa harus menghilang dari dunia digital? Nah, tapi untuk pertanyaannya disimpan dulu, Be. Nanti kita lanjut setelah iklan satu ini. Buat Sobat KPI, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI.
sampai dengan daster juga dibuat. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah, yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih. Kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Sobat KPI, kita lanjutin perbincangan tadi dengan Babe. Oke Babe. Iya. Nah, kita tadi berbicara tentang tantangan generasi Z ya Be. Iya. Yang di era scroll tanpa batas, gimana sih caranya kita itu supaya tetap fokus dengan ibadah tanpa harus menghilangkan dari dunia digital, Bi? Ya, dunia digital itu kan sangat lekat dengan generasi Z ya. Generasi-generasi muda tadi. Penggunaannya juga begitu masif. Menghilang dari dunia digital tentu tidak mungkin. Tapi puasa digital itu mungkin. Jadi ada istilah detoksifikasi ya. Jadi ada istilah puasa digital, ada istilah penghilangan racun digital, itu mungkin sebenarnya. Digital detox itu mungkin gitu. Mungkin itu artinya apa? Artinya semua orang, termasuk generasi muda yang menggunakan alat-alat digital, itu ketika di bulan Ramadan misalnya kayak gini, ibadah tetap dilakukan, dan ibadah itu kan tidak harus berbentuk sholat ya kan, tetapi puasa digital itu juga bagian dari bentuk ibadah. Jadi puasa digital misalnya begini, kalau puasa itu kan biasanya kan kita ngatur, oh makan itu diberhentikan sejak sahur, imsak ya kan, kemudian nanti dia berhenti makan sampai maghrib, kan diatur. Ini juga bagaimana digital penggunaannya itu juga diatur gitu. Kalau dia itu nggak bisa berhenti scroll, ya minimal yang di scroll itu apa gitu. Tadi saya baru memberikan pengarahan kepada teman-teman yang mendapatkan beasiswa tahfidz Al-Quran. Saya yakin mereka yang di bulan Ramadan itu yang di scroll itu bukan kasus tentang gosip, bukan tentang ghibah, bukan tentang apa, tetapi misalnya tentang ngaji Quran misalnya, kajian agama, dakwah-dakwah yang inspiratif. Itu saya kira aturan itu dia menahan diri supaya penggunaan alat digital itu menjadi baik, kreatif, inspiratif. Itu puasa digital bisa dilakukan tanpa dia harus hilang dari dunia digital, tapi kan ibadah tetap jalan melalui ya alat digital juga gitu. Tapi kan Be, nggak selamanya kita selalu melihat itu ya yang ada di beranda. Kadang-kadang ada juga tontonan-tontonan yang membuat kita kecanduan. Contohnya Dracin Be ini lagi hype banget ya Be di zaman sekarang. Kalau udah Dracin lewat di di FYP kita, itu kita sudah nggak bisa skip Be. Pasti Oh, sudah gitu. kecanduan Be. Iya, makanya kalau misalnya kecanduan itu bisa diatur lewat puasa digital itu tadi. Orang yang kecanduan rokok ketika berpuasa kan dia bisa meninggalkan rokok juga kan.
Karena dia merasa, makanya puasa itu mengajarkan kita memegang komitmen yang kuat. Kalau saya sudah nawaitu shauma ghadin, saya besok niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ya apapun yang terjadi sampai maghrib itu dia tidak melakukan pelanggaran atau melaksanakan hal yang membatalkan puasa atau muftirat, ya. Begitu. Termasuk dia yang kecanduan rokok, dia tahan karena komitmennya itu dia tahan mulai imsak sampai maghrib nggak ngerokok. Begitu juga yang kecanduan dracin. Sekarang nggak drakor juga ya. Yang kecanduan dracin misalnya, itu kalau dia itu komitmen untuk puasa digital untuk itu, ya kecuali kalau misalnya drama itu kan tidak semuanya buruk ya. Kalau misalnya inspiratif ya ditonton, tidak menjadi masalah gitu. Yang penting puasa digital itu mungkin dan bisa dilakukan. Di digital detox juga bisa dilakukan. Ya, menghilangkan racun-racun digital lah kira-kira di bulan Ramadan itu penting. Berarti tergantung komitmen dan ketegasan kita. Ya, loyalitas orang karena puasa mengajarkan itu. Oke, Be. Ya. Nah, apakah sosial media itu bisa jadi alat upgrade diri selama Ramadan dan contohnya itu seperti apa, Be? Seperti apa, Be? Upgrade diri pasti ya. Apalagi misalnya sosial media sebagai pegangan utama generasi muda itu pasti bisa menjadi wadah upgrade diri, mengupgrade, upgrade spiritual, bisa upgrade sosial, bisa upgrade fisik, bisa upgrade mental melalui sosial media. Iya, karena kan fungsi sosial media itu kan macam-macam. Salah satunya mempergunakan sosial media untuk membangun skill up, membangun keterampilan, pendidikan, itu juga upgrade diri melalui sosial media. Bagaimana sosial media itu kita isi dengan konten-konten kreatif yang kita bikin misalnya, itu juga sosial media sebagai wahana untuk upgrade diri. Bagaimana sosial media itu kita gunakan untuk menonton hal-hal yang inspiratif, itu juga sebenarnya sosial media kita jadikan sebagai wahana mengupgrade diri. Jadi sangat mungkin mengupgrade diri melalui sosial media. Oke, bisa melalui menonton hal-hal yang positif ya, Be, untuk upgrade diri supaya atau membaca buku tapi juga bisa ya, Be, sekarang. Jadi memudahkan kalian. Nah, Be, banyak anak muda juga yang struggle dan juga overthinking, insecure, dan bingung dia tuh mau kemana arahnya, Be. Nah, bagaimana sih bulan Ramadan ini, bulan yang suci ini bisa jadi momentum healing yang sehat? Iya, Ramadan itu memang sebenarnya salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mungkin gitu menurunkan bulan Ramadan yang di dalamnya ada ibadah puasa itu ya sebagai healing itu tadi, sebagai cara bagaimana dia itu bisa istilahnya menahan diri dari berbagai macam hal yang buruk misalnya. Healing itu melalui Ramadan dan puasa Ramadan atau ibadah yang lain itu sangat mungkin dan bisa dilakukan di Ramadan. Bisa healing spiritual, tadi bisa healing sosial, bisa healing fisik. Karena memang kan begini, Ramadan itu menawarkan berbagai macam nilai pembelajaran untuk kita. Puasanya saja misalnya, nawarkan nilai komitmen. Ketika orang sudah berniat, itu dia komitmen. Wah, dilihat orang atau tidak dilihat orang, saya tidak bakal minum lah siang-siang. Karena itulah kenapa rahasianya Ramadan itu hanya bisa ditangkap, puasa itu ditangkap orang-orang yang beriman. Karena memang untuk mendeteksi orang itu puasa atau tidak, ya keimanan. Bekalnya iman. Kalau ibadah yang lain bisa dilihat secara fisik kan, kamu sholat, Uli sholat itu bisa dilihat orang, oh Uli sedang sholat. Haji bisa dilihat orang. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu kalau Uli saat ini sedang berpuasa? Apakah karena misalnya bibirnya kering? Belum tentu juga, ya kan? Apakah karena lemes? Orang nggak punya duit juga lemes. Gitu. Makanya puasa nggak bisa dideteksi. Kenapa? Itulah keimanan menjadi bagian terpenting untuk menangkap nilai dari puasa. Puasa mengajarkan kita nilai spiritualitas yang tinggi, nilai komitmen, nilai kejujuran. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, kita dalam kondisi haus tidak mungkin minum dia. Karena apa? Karena dia jujur dengan dirinya sendiri. Nilai-nilai itu kemudian akhirnya tadi
menjadi semacam apa ya, semacam bangunan spiritual, healing spiritual gitu, sehingga spiritualnya bisa menjadi lebih kuat. Fisik juga begitu, kamu puasa, fisiknya akan lebih sehat gitu kan. Iya, Tadi betul. Uli Betul, bilang, betul, oh ya. bisa sekalian diet, Traweh, iya kan, traweh bisa juga teraweh, olahraga. bisa sekalian. Yang biasanya Iya. males-males gitu ya, Be. Iya kayak gitu, sehingga pasti healing itu. Dan mohon maaf, orang itu sebenarnya adanya apakah itu sakit, apakah itu apa ya, kelemahan fisik, itu sebenarnya ada kaitannya dengan psikisnya gitu. Jadi fisik yang lemah atau fisik yang sakit bisa jadi itu karena kaitan dengan spiritualitas maupun secara psikisnya. Sehingga Ramadan itu secara fisik diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan lebih sehat, itu healing fisiknya. Tetapi secara psikis dan spiritualitas, Ramadan juga menawarkan berbagai macam wahana, bentuknya ibadah, bentuknya qiyam Ramadan, membaca Al-Quran, i'tikaf, dan seterusnya, itu untuk menghealing psikis dan mental spiritual. Berarti buat teman-teman yang puasanya lemas-lemas itu berarti ada yang bermasalah ya, Be? Oh, enggak juga. Intinya itu maksudnya Ramadan itu menawarkan healing untuk fisik, tetapi juga healing untuk psikis, healing untuk spiritualitas dan mental, sehingga semuanya menjadi sehat. Seharusnya begitu, seharusnya begitu. Oke, Be. Ya. Nah, bagaimana sih, Be, caranya menjadi konsisten agar perubahan itu nggak hanya di bulan Ramadan aja, Be, tapi juga setelah Idul Fitri. Nah, tapi untuk pertanyaan ini juga disimpan dulu, Be, untuk Iya. di segmen selanjutnya. Untuk Sobat KPI, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka.
here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama saya Ulian Omifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah, oke, baik B, menyambung perbincangan ke tadi ya B ya. Iya, Nah, gimana? ini mengenai grow up iman dan juga produktivitas. Nah, bagaimana sih cara menjaga konsisten agar perubahan Ramadan ini nggak hilang B setelah Idul Fitri? Iya, sebenarnya itu perlu menjaga keistiqomahan ya, konsistensi. Dan tentu menjaga konsistensi itu dari hal-hal yang sederhana gitu. Sederhana itu maksudnya begini, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan, tidak keterlaluan gitu, maksudnya tidak pertentangan, sederhana saja, tetapi yang bisa diistiqomahkan sampai pasca Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Misalnya begini, tadarus Al-Quran, tidak usah memburu khatam gitu, sedikit tidak apa-apa, tetapi nanti silahkan berpikir bahwa tadarus Al-Quran saya ini nanti di bulan Syawal setelah Idul Fitri, di bulan-bulan berikutnya itu tetap saya konsisten lakukan. Dan Ramadan ini sebagai momentum saya untuk mengawali itu. Bagi yang belum mengawali ya, itu caranya. Kemudian kalau misalnya biasa iktikaf, oke, lakukan iktikaf. Nanti pikir bahwa ibadah semacam ini nanti akan saya laksanakan di mungkin bulan-bulan berikutnya. Puasa, ini kan kita dilatih untuk puasa 1 bulan dan hukumnya wajib. Lah itu nanti dibiasakan agar nilainya tidak hilang. Mungkin di bulan Syawal dan seterusnya ada puasa-puasa sunnah yang dilakukan. Caranya dengan hal-hal yang sederhana itu. Jadi hal sederhana, tetapi kemudian dia berpikir ini akan saya lakukan nanti di bulan-bulan setelah Ramadan. Sehingga nilai Ramadan tidak hilang. Ramadan mengajari nilai jujur, oh nanti mungkin setelah dia berpikir, setelah Ramadan saya akan pergunakan nilai itu. Nilai loyalitas, komitmen, kemudian nilai tepat waktu, mengatur pola makan. Oh di Ramadan begini. Jangan nanti habis Idul Fitri terus balas dendam gitu ya. Jadi Ramadan pola makannya dijaga. Sehabis Idul Fitri balas dendam. Los, itu jangan. Jajannya semua dimakan. Ya, aduh. justru nilai Ramadan ini termasuk menjaga pola makan, mengatur waktu dan seterusnya, bangun malam itu misalnya, itu nanti menjadi nilai yang dia berpikir saya akan konsisten melaksanakan ini pasca Idul Fitri dan di bulan-bulan berikutnya. Oke, Gitu. jadi kuncinya itu adalah konsisten, mulai dari hal-hal yang kecil aja teman-teman Iya. yang bisa dilakukan dengan ringan ya teman-teman. Iya. Nah, B, ada peran circle pertemanan dalam proses upgrade diri tuh perlu diseleksi nggak pergaulannya? Teman itu sebenarnya bisa siapa saja, tetapi dalam konsep agama ya, di dalam konsep Islam, misalnya kita merujuk Imam Al-Ghazali misalnya, teman itu memang harus perlu dipilih. Bergaul dengan siapa saja silakan, tetapi dalam konteks teman yang mungkin dia akan intens melakukan komunikasi, bergaul gitu, ngopi-ngopi gitu, memang itu harus dipilih, selektif gitu. Bahasanya Imam Al-Ghazali misalnya di Ihya, itu beliau menyampaikan bahwa teman yang baik itu satu, misalnya teman yang solih, kemudian teman yang jujur. Teman yang apabila kita melakukan kesalahan atau mungkin melakukan keburukan, justru dia mau mengingatkan. Itu justru teman yang baik. Tapi yang cari kayak gini itu biasanya agak susah lah ya. Kalau kita misalnya melakukan pelanggaran,
rak poso misalnya, diingatkan sama temannya, itu malah justru dia mangkel kan. Padahal teman yang baik itu justru ketika kita punya aib atau melakukan kesalahan, itu dia mau mengingatkan. Itu teman-teman yang baik. Ya kriteria-kriteria itulah kira-kira itu menurut saya yang paling penting kita jadikan sebagai alat ukur untuk memilih pertemanan, termasuk dengan siapa saja. Makanya tidak menjadi salah ada orang kemudian unfollow gitu, kemudian ada orang yang menghapus pertemanan dengan siapa, kalau dirasa memang teman-teman tertentu itu tidak masuk kategori seperti tadi. Ketika kita salah nggak mau mengingatkan, komen hanya selalu bully misalnya kayak gitu, bisa. Jadi memang pertemanan itu selektif gitu ya. Oke, B. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir nih, B. Pesan konkret untuk generasi Z agar Ramadan tahun itu benar-benar jadi titik balik hidupnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk generasi Z, sampean semua itu adalah generasi penerus untuk membangun peradaban. Peradaban yang dititipkan itu peradaban agama, juga peradaban negara. Sehingga pesannya, monggo silahkan semuanya melek agama, tetapi diimbangi dengan melek digital. Rukun digital diperhatikan. Ada digital skills, ada digital culture, ada digital ethics, ada juga digital safety. Itu rukun-rukun digital yang perlu diperhatikan bagi sampean semua pemegang digital dan pengguna aktif alat-alat digital. Jadikan diri sebagai orang yang cita-citanya besar, atqonnas, afqohunnas, anfaunnas. Memiliki jiwa ketakwaan yang tinggi, memiliki kapasitas intelektual yang juga tinggi, tetapi memiliki cita-cita bermanfaat bagi manusia yang lain. Saya kira itu. Oke, Masya Allah, Mbak B. Terima kasih banyak ya, B, atas ilmu dan juga motivasinya. Sama-sama. Yang sangat benar-benar berharga banget ini, B. Nah, baik Sobat KPI, terima kasih juga sudah menonton tayangan pada pagi hari ini. Semoga Ramadan kali ini bukan hanya tentang menahan lapar dan juga haus, tapi juga untuk diri kita sendiri mengupgrade diri. Nah, mungkin itu saja. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.